Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4902 sampai bab 4904. Yuki. Chen Ping menatap Su Yuki dengan kaget, matanya dipenuhi kebingungan dan keheranan. Aduh. Sementara Chen Ping masih terhuyung-huyung karena tidak percaya, pedang panjang Su Yuki telah menembus tubuhnya. Menatap pedang yang telah menusuknya, wajah Chen Ping dipenuhi kebingungan. Yuki, kenapa ini terjadi? Chen Ping menatap Su Yuki, namun tidak ada sedikit pun tanda menyalahkan di matanya. Su Yuki bertemu pandang dengan Chen Ping, sedikit mengernyit, ekspresinya tampak gelisah. Desir. Su Yuki menghunus pedangnya dan segera menjauhkan diri dari Chen Ping. Chen Ping terjatuh ke tanah, darah mengucur seperti air mancur. Yuki, Chen Ping berjuang untuk berdiri, tetapi luka pedang di perutnya dikelilingi oleh api yang membakar. Rasa sakitnya membuatnya tidak mungkin bangkit. Melihat ini, Ningzi tertawa terbahak-bahak, hahaha, Chen Ping, aku tidak pernah menyangka kamu akan mengalami hari seperti ini. Kita sekarang menuju alam surgawi, kau bisa pergi ke neraka sendiri. Dengan itu, Ningzi meraih Su Yuki dan mulai berjalan menuju cahaya penuntun putih. Su Yuki melirik ke arah Chen Ping, wajahnya menunjukkan sedikit kesedihan. Adik laki-laki, apakah pria ini mengenalku? Tanya Su Yuki. Kakak senior, kamu sama sekali tidak mengenalnya, dia hanya orang jahat. Dengan membunuhnya, kamu telah membalaskan dendamku. Ningzi menipu Su Yuki, dan kemudian keduanya melangkah ke cahaya putih. Yuki, Chen Ping meraung, namun dia tidak berdaya menghentikan mereka, hanya mampu menyaksikan tanpa daya saat sosok Ningzi dan Su Yuki lenyap. Penglihatan Chen Ping menjadi gelap, dan dia pingsan total. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi ketika Chen Ping perlahan membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di dalam sekte Kuali Gio. Lin Chong, Lin Kevan, Lin Keting, Hua Yueing, Liu Ruyan, Yi He, Yisa, Huo Feng, Bai Qian, Yu Jiameng, Gao Qilan, Ji Yun. Semua orang menatapnya, dan ketika mereka melihat Chen Ping terbangun, senyum mengembang di wajah mereka semua. Tuan Chen, Anda sudah bangun. Chen Ping, kamu akhirnya bangun. Guru, hebat sekali, Anda akhirnya bangun. Semua orang sangat bersemangat. Berapa lama aku tidak sadarkan diri? Chen Ping bangkit, menggelengkan kepalanya yang pusing saat dia bertanya. Tuan Chen, Anda sudah keluar selama 3 bulan. Kata Lin Chong. 3 bulan? Chen Ping terkejut dan segera bergegas keluar dari sekte Kuali Gio. Dia tahu tangga surgawi hanya ada selama 3 bulan, dan jika waktu itu berlalu dan menghilang, dia tidak akan bisa mencapai alam surgawi untuk menemukan Su Yuki. Dengan Su Yuki di samping Ningzi, Chen Ping tidak bisa tenang. Jika si bajingan Ningzi akhirnya memakaikan topi hijau padanya, Chen Ping merasa dia tidak ingin hidup lagi. Tetapi ketika Chen Ping melesat keluar dari sekte Kuali Gio, dia melihat ke arah cakrawala dan melihat tangga surgawi masih berdiri tegak di antara langit dan bumi. Melihat ini, Chen Ping menghela napas panjang lega. Pada saat itu, di dalam tangga surgawi,
bocah itu menatap lelaki tua itu dan berkata, "Guru, waktunya sudah habis, kita harus pergi." "Kentut, siapa yang bilang waktunya habis?" bentak lelaki tua itu. "Sudah 3 bulan, aku terus mencatatnya." Anak laki-laki itu bersikeras. Orang tua itu menampar wajah anak laki-laki itu. "Jika aku bilang ini belum berakhir, tetaplah di sini." Anak lelaki itu melotot ke arah lelaki tua itu. Dia tahu tuannya sedang menunggu Chen Ping. Selama Chen Ping tidak melangkah ke tangga surgawi dan memasuki lorong petunjuk, sepertinya 2 guru murid mereka tidak akan pergi dalam waktu dekat. "Tuan Chen, 9 lapis dunia tangga surgawi ini sudah lama ditutup, namun masih belum hilang juga, dan kami tidak tahu mengapa." Ling Chong berkata pada Chen Ping. "Aku mungkin tahu alasannya." Chen Ping tersenyum tipis. Dia mengerti bahwa tangga surgawi pasti menantinya. Karena dia sekarang tahu tangga surgawi tidak akan hilang, Chen Ping tidak terburu-buru. Ning Zi dan Su Yuqi telah mencapai alam surgawi, dan bahkan jika Chen Ping mengejar mereka sekarang, dia tidak akan dapat menemukan mereka dalam waktu singkat. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dan dia masih harus mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, terutama di alam fana, di mana dia memiliki banyak orang yang dicintainya. Chen Ping menceritakan segalanya tentang Su Yuqi kepada kelompok itu. Dia harus pergi ke alam surgawi dan membawa Su Yuqi kembali. Setelah menjelaskan semuanya, Chen Ping menghibur semua wanita itu, memperlakukan semuanya sama tanpa pilih kasih. Untungnya, tubuh fisik Chen Ping sangat kuat, bahkan berkultivasi ganda dengan begitu banyak wanita tidak membuatnya terengah-engah. Dia seperti tukang pancang berjalan. Begitu dia menyelesaikan urusan di alam manusia surgawi, Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naganya, membelah kehampaan dengan satu serangan. Celah hitam pekat perlahan terbentuk. Chen Ping melangkah ke celah kehampaan, dan penglihatannya menjadi gelap. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya di alam fana. Melayang di udara, menatap alam fana di bawah kakinya, Chen Ping merasakan gelombang emosi. Sekarang setelah dia kembali ke alam fana, dia seperti dewa sejati yang turun. Pada saat itu, di gerbang naga ibu kota, Ji Rusue memimpin para wanita dalam kultivasi. Karena mereka semua dekat dengan Chen Ping, garis keturunannya mengalir di dalam diri mereka. Hasilnya, kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Setelah satu sesi latihan, para wanita itu mulai beristirahat. "Saudari Rusue, bukankah sudah setahun? Bisakah kita membuka jalan antara alam fana dan alam manusia surgawi untuk bertemu Chen Ping?" Wu Meier bertanya pada Ji Rusue. "Aku tidak tahu. Ayo kita tanya saja pada Tuan Hu." Ji Rusue selalu memainkan peran sebagai kakak perempuan di antara para wanita. Karena Chen Ping tidak ada, maka Ji Rusue lah yang mengelola seluruh gerbang naga. Long Ruotong juga dirawat dengan sangat teliti oleh gadis-gadis ini, jadi dia sangat menyayangi dan senang dengan menantu perempuannya. Di sebelah gerbang naga ada halaman yang sangat kecil, tempat Humazi telah berkultivasi selama setahun terakhir. Dia belum menyentuh seorang wanita pun pada saat itu, fokusnya hanya pada kultivasi. Ketika Ji Rusue dan yang lainnya datang menemui Humazi, dia sudah membuka matanya, menatap langit biru cerah. Pada saat itu, Humazi tampak berubah, memancarkan aura pesona abadi dan keanggunan Tao. Matanya bersinar cemerlang, tidak lagi berkilau cabul seperti dulu. "Tuan Hu, tahun ini sudah berakhir.
Bagaimana kita membuka jalan antara alam fana dan alam manusia surgawi untuk menemui Chen Ping? Jirusue bertanya pada Humazi. Humazi menatap langit dan tiba-tiba tersenyum tipis. Kita tidak perlu mencarinya. Dia sudah ada di sini. Dia ada di sini. Jirusue dan yang lainnya terkejut. Semua mengalihkan pandangan ke langit secara bersamaan. Benar saja, sebuah sosok turun dari surga. Sebelum mereka sempat mengenali siapa orang itu, sosok itu sudah mendarat di hadapan mereka. Chen Ping. Melihat bahwa itu memang Chen Ping, Jirusue dan yang lainnya benar-benar terkejut. Chen Ping memandang Jirusue dan para wanita itu, merasa gembira sekaligus gembira. Sudah setahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Para wanita itu berlari ke arah Chen Ping, mencurahkan emosi mereka, dan Chen Ping membalasnya dengan gairah yang sama. Kayu kering dan api yang ganas berkobar hebat. Astaga, pergilah ke tempat lain, jangan ganggu hati tauku. Humazi berteriak. Dengan lambaian tangan Chen Ping, sebuah penghalang muncul. Humazi hanya bisa mendengar suara tetapi tidak melihat apapun. Dia hanya bisa duduk bersila, berkultivasi dengan putus asa. Tetapi suara-suara itu membuat Humazi berkeringat deras. Setelah entah berapa lama, penghalang itu menghilang dan Chen Ping berjalan ke arah Humazi. Melihat keadaan Humazi yang bingung, dia tersenyum tipis. Tuan Hu, sejak kapan Anda menjadi begitu murni dan pertapa? Ini tidak seperti Anda. Enyahlah, kau kembali dan langsung mengacaukan hati tauku, hampir menghancurkannya. Humazi menatap tajam ke Chen Ping. Chen Ping mengamati Humazi, dan tiba-tiba ekspresi keheranan terpancar di matanya. Tuan Hu, Anda, tulang abadi Anda. Chen Ping menyadari bahwa tubuh Humazi dipenuhi dengan tulang abadi, dan kekuatannya tampaknya tidak kalah sedikit pun dari kekuatannya sendiri. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lagi pula, di alam manusia surgawi, Chen Ping telah menikmati sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Namun Humazi, di alam fana, telah menjadi begitu mengesankan hanya dalam waktu 1 tahun yang singkat. Aku tidak menyangka kau memiliki sepasang mata emas yang menyala-nyala. Jika aku bilang aku reinkarnasi dari seorang abadi, apakah kau akan percaya? Humazi bertanya sambil tertawa. Aku percaya. Chen Ping mengangguk. Selama setahun ia berada di alam manusia surgawi, apa yang belum pernah dialami Chen Ping? Reinkarnasi seorang abadi bukanlah sesuatu yang akan ia ragukan. Lagi pula, apapun bisa terjadi. Kembali di alam fana, Chen Ping tidak pernah membayangkan bahwa orang mati bisa hidup kembali. Namun di alam manusia surgawi, bahkan jika seseorang berubah menjadi abu, mereka masih dapat dihidupkan kembali. Bahkan jika mereka telah mati selama 1000 tahun, mereka dapat dihidupkan kembali. Jadi, di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Haha, sepertinya kau telah berhasil di alam manusia surgawi, bahkan percaya pada reinkarnasi abadi. Tapi apa yang kukatakan sebenarnya benar. Jika ingatanku tidak tiba-tiba terbangun, aku bahkan tidak akan tahu kalau aku adalah reinkarnasi abadi. Humazi berkata sambil tersenyum. Tidak heran kepribadianmu berubah. Dulu, kamu bahkan tidak bisa berjalan tegak saat melihat wanita cantik. Chen Ping menggoda. Sekarang aku masih belum bisa berjalan lurus. Kalau bukan karena keinginan untuk membuka jalur antara alam fana dan alam manusia surgawi lebih cepat,
mengapa aku harus bersusah payah berkultivasi? Sekarang setelah kau baik-baik saja di alam manusia surgawi, jangan lupa carikan beberapa wanita dari sana untukku bersenang-senang. Humazi menyeringai nakal. Chen Ping menepuk bahu Humazi. Nah, begitulah adanya. Itulah guru Hu yang ku kenal. Chen Ping, karena kamu sudah kembali, pergilah menemui ibumu. Dia terus membicarakanmu sepanjang tahun ini, kata Jiru Sui. Chen Ping mengangguk dan mengikuti Jiru Sui dan yang lainnya kembali ke gerbang naga. Ketika melihat Long Ruotong, Chen Ping dan ibunya berpelukan dan menangis bersama. Seorang ibu dan anak yang tidak bertemu selama setahun, mereka sangat merindukan satu sama lain. Ping Er, bagaimana kabarmu di alam manusia surgawi? Long Ruotong bertanya. Ibu, cukup bagus. Alam manusia surgawi adalah wilayahku sekarang, aku tak terkalahkan di sana, kata Chen Ping. Kau tidak hanya membual, kan? Long Ruotong tertawa. Tidak membual, aku sekarang adalah orang paling berkuasa di alam manusia surgawi. Semua orang mendengarkan aku, kata Chen Ping dengan sungguh-sungguh. Chen Ping, jadi di alam manusia surgawi, kamu tidak mencari lebih banyak wanita, kan? Wu Meier menoleh ke Chen Ping dan bertanya. Aku, Chen Ping sejenak kehilangan kata-kata. Meier, Chen Ping sangat luar biasa. Wajar saja jika dia menemukan satu atau dua wanita di alam manusia surgawi. Kau tidak bisa mengharapkan dia menahan diri selama setahun penuh, kan? Jiru Sui turun tangan untuk membela Chen Ping. Chen Ping menatap Jiru Sui dengan pandangan penuh terima kasih. Dia benar-benar perhatian. Satu atau dua itu normal. Tapi bagaimana kalau bukan hanya satu atau dua? Wu Meier mendesak. Chen Ping, berapa banyak wanita yang kau temukan di alam manusia surgawi? Jiru Sui berhenti membelanya kali ini dan berbalik ke Chen Ping juga. Dia juga ingin tahu berapa banyak wanita yang ditemukan Chen Ping di alam manusia surgawi. 1 atau 2, mungkin 10 atau 20. Chen Ping berkata dengan canggung. Apa? 10 atau 20? Semua wanita terkejut. Saudari-saudari, tahun lalu di alam manusia surgawi, Chen Ping pasti sudah kehabisan tenaga. Kita tidak boleh membiarkan orang lain mengalahkan kita, serang dia. Jiru Sui mengambil peran sebagai kakak perempuannya dan memimpin serangan. Chen Ping segera kewalahan menghadapi para wanita itu, sementara Long Ruotong hanya tertawa. Chen Ping bertarung dengan para wanita selama beberapa hari, lalu membawa Guling Er ke kota Hong untuk mengunjungi Guen Tian dan Su Wenzong. Tetapi ketika Su Wenzong bertanya tentang Su Yuqi, Chen Ping hanya bisa berbohong dan menepisnya. Selanjutnya, Chen Ping pergi ke desa keluarga Chen untuk menemui ayahnya, Chen Baoguo, dan Tang Hongying, yang telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Chen Ping meninggalkan beberapa pil spiritual untuk orang tuanya. Karena mereka adalah orang biasa dan tidak bisa berkultivasi, tidak ada cara untuk membawa mereka ke alam manusia surgawi. Dia hanya bisa meninggalkan mereka beberapa pil di alam fana untuk memperpanjang hidup mereka. Kemudian Chen Ping pergi menemui Lin Tianhu dan Qi Feng. Keduanya baru saja menikah, dan Qi Feng sedang hamil, perutnya membengkak. Bersambung.